Saya Ahdan Syekhanan dengan NIM 40040224653135 dan saya dari kelas 3D. Baik, mungkin kali ini kita akan sedikit sharing-sharing berdiskusi terkait sistem kontrol. Mungkin kedengarannya kayak sistematisme, tapi sebenarnya sistem kontrol ini sangat dekat dengan keseharian kita, teman-teman. Oke, baik. Mungkin gak usah lama-lama ya. Di sini aku akan melanjutkan. Dan referensi saya sendiri, yang pertama saya mengambil sumber materi dari Modern Control Engineering dari Katsuhiko Ogata. Dan yang kedua ada Control PID untuk proses industri dari Iwan Setiawan. Oke, next. Oke, teman-teman, di sini pengertian dasarnya ya. Yang pertama ada sistem kontrol. Jadi sistem kontrol itu memastikan proses berjalan sesuai target dengan mengatur input agar output sesuai set point. Sistem kontrol itu contohnya gini teman-teman, ketika kita masak sebuah mie rebus, pasti kita akan mempunyai target untuk tingkat kepanasan dari ketika kita merebus mie tersebut. Dan apabila kita udah mencapai tingkat kepanasan yang kita inginkan, maka otomatis kita akan mengecilkan apinya atau mengecilkan sebuah kompornya. Nah, itu yang dinamakan dengan kontrol manual. Dan beda lagi ketika kita menggunakan rice cooker. Ketika kita menggunakan rice cooker, kita hanya ya mengetek apa ya bahasanya, kita mengetek atau apa ya, memencet mungkin itulah. Dan itu dari rice cookernya akan bekerja secara otomatis. Dan mungkin ketika kita menggunakan rice cooker, dirasa dari sistemnya nasinya atau berasnya sudah matang, itu otomatis pasti akan berhenti. Nah, jadi gitu. Itu yang dinamakan dengan kontrol otomatis, teman-teman. Jadi, yang akan kita bahas ini adalah kontrol dari otomatis. Seperti yang tadi, yaitu sistem kontrol memastikan proses berjalan sesuai target dengan mengatur input agar output sesuai dengan set point. Jadi di sini set point di sini adalah tujuan. Proses berlangsung secara otomatis, cepat, akurat, dan konsisten. Oke, mungkin kedua yaitu ada feedback. Jadi feedback yaitu konsep utama dalam kontrol modern, yaitu mekanisme umpan balik di mana sistem mengukur kondisi nyata. Jadi kondisi nyata atau PV di sini adalah kondisi secara langsung, teman-teman. Membandingkannya dengan target atau set point, menghitung selisih atau error, lalu melakukan koreksi. Jadi siklus ukur banding koreksi ini berlangsung terus-menerus sehingga sistem dapat beradaptasi terhadap perubahan internal maupun eksternal. Dan yang ketiga ada PID controller. Jadi kita akan membahas terkait PID controller juga ya teman-teman. Untuk deskripsinya itu PID controller merupakan singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Jadi PID controller bekerja dengan menghitung error dan kemudian menentukan aksi korektif. Oke, lanjut. Dan tujuan dari sistem kontrol itu apa sih? Jadi tujuan utama dari sistem kontrol adalah melibatkan untuk membuat suatu sistem berfungsi secara mandiri dan otomatis, sehingga output yang dihasilkan tetap stabil, akurat, dan sesuai dengan nilai yang diinginkan meskipun ada gangguan dari luar. Singkatnya, sistem ini membuat perangkat bisa mengendalikan dirinya sendiri atau yang biasa kita sebut dengan sistem otomatis ya. Ya, karena kita udah berada di zaman 5.0 yang dimana teknologi sekarang masih berkembang pesatnya ya teman-teman. Jadi kita lebih menggunakan atau memanfaatkan dari teknologi otomatis itu sendiri, yaitu seperti sistem kontrol di sini, teman-teman. Ini bisa kita lanjut nih dari komponen utama sistem kontrol. Yang pertama itu ada set point yang seperti saya beritahukan di awal. Jadi set point ini adalah target. Di sini adalah contohnya adalah suhu target yang diatur operator. Mungkin kita udah matok di suhu berapa, itu adalah namanya set point atau tujuan atau target yang akan kita tuju. Yang kedua adalah proses variabel atau PV. Jadi PV ini adalah suhu langsung atau suhu nyata dari hasil sensor tersebut. Kemudian ketiga ada controller output, jadi sinyal dari controller untuk mengatur katup uap sehingga suhu aktual atau PV bisa dikembalikan sesuai dengan suhu target atau SP.
Dan error, di sini error perbedaan antara SP dan PV. Dan terakhir adalah akuator. Jadi akuator menerima sinyal controller yang menggerakkan. Jadi istilahnya akuator ini adalah kayak di penggerak dari, gimana ya bahasanya ya? Penggerak ketika penggerak dari semuanya yang merealisasikan, yang melakukan aksi itu di sini adalah akuator gitu, teman-teman. Sedangkan controller output di sini adalah sinyal dari controller untuk mengatur katup uap sehingga suhu oktal PV bisa dikembalikan sesuai dengan suhu target. Dan di sini ya penggeraknya adalah akuatornya itu sendiri. Oke, baik, mungkin bisa. Nah, di sini prinsip dasar PID. Prinsip dasar PID itu yang pertama ada proporsional. Proporsional di sini yaitu memperbaiki kesalahan langsung atau reaksi langsung terhadap selisih antara target sama dengan kondisi sekarang. Misalnya nih kita punya target 60 dan sekarang kita berada di kondisi 50. Jadi pasti akan ada selisih 10. Dan karena ada selisih mungkin kita akan gas atau kita akan lebih banyak melakukan aksi agar dari 50 itu bisa menjadi 60 gitu teman-teman. Yang kedua yaitu ada integral. Jadi integral ini adalah menghilangkan kesalahan jangka panjang. Jadi kita menghitung akumulasi kesalahan dari dulu sampai sekarang gitu. Misalnya dari yang contoh tadi dari 10 ke 60 kok misalnya kita udah mau menuju ke 60 tapi nggak sampai-sampai. Nah, di sini integral ini bekerja teman-teman. Jadi ya pasti akan memaksa bagaimana caranya kita menuju ke angka 60 itu tadi. Yang ketiga yaitu ada derivatif. Jadi derivatif ini adalah memperkirakan perubahan agar sistem tidak bersoliasi. Misalnya nih tadi kan kita misal kita ada di kecepatan 50 dan target kita 60 dan ketika kita mengegas kendaraan kita dan kecepatannya itu melebihi misalnya 60, maka otomatis sistem ini akan memperbaikinya kayak mengurangi gas agar tidak kelebihan dari kecepatan 60 tersebut kayak gitu teman-teman. Oke, baik. Bisa kita lanjut. Nah, di sini ada contohnya. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari dari kontrol sistem untuk suhu adalah AC. Jadi bekerja dengan prinsip sistem kontrol tertutup atau closed loop. Tujuannya adalah menjaga suhu ruangan tetap pada nilai yang kita atur di remote, misalnya di 24 derajat Celcius. Nah, jadi ya ketika kita sudah mengatur sebuah AC, dan AC tersebut sudah kita atur di 24 derajat Celcius, maka dia otomatis akan menjaga suhunya agar di tetap 24 derajat Celcius. Dan di sini ada contoh industri dari sini teman-teman. Kontrol suhu dengan P sangat penting di sini ya. Teman-teman bisa membacanya. Oke, jadi kalau udah selesai mungkin bisa kita next. Next. Nih, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari sistem kontrol teman-teman. Jadi yang pertama adalah responnya yang cepat, akurasinya tinggi, stabil dan halus. Karena di sini banyak kelebihan, karena setiap sistem mempunyai kelebihan pasti memiliki kekurangan dan di sini kekurangannya yaitu tuning yang tepat dan kadang dia sensitif gitu. Oke, mungkin terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu sistem kontrol menjaga proses tetap otomatis, stabil, dan sesuai target dengan prinsip feedback. PID controller banyak dipakai karena mampu mengoreksi kesalahan, menjaga akurasi, dan mengantisipasi perubahan. Penerapannya meliputi AC, water heater, hingga boiler, seperti yang dicontoh tadi ya teman-teman, contoh dari di perusahaan ada boiler dan sterilizer di industri sawit. Dan kelebihannya sederhana, efektif dan andal meski butuh tanding agar optimal. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk
pembahasan atau sharing session kita pada malam hari ini. Selebihnya mohon dimaafkan dan karena di sini saya juga masih belajar. Jadi ya kesalahan-kesalahannya mohon dimaafkan dan apabila ada kekeliruan dari saya, itu mungkin nanti teman-teman bisa koreksi di kolom komentar ya teman-teman. Karena jujur saya di sini juga masih belajar. Oke, baik. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.